Perkenalkan, nama saya Finansia Sepaku. Teman-teman bisa panggil saya MC. Saya dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2022. Baik, saat ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah PEMDAS di bagian bab 6 mengenai penataan daerah otonom. Tentu ya teman-teman, sebelum kita menjabarkan materinya, kita ketahui dulu arti kata dasar dari penataan daerah otonom. Penataan itu berarti proses atau cara tindakan untuk mengatur. Sedangkan daerah otonom itu sendiri adalah wilayah administrasi yang mempunyai hak, wewenang dan juga tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Contohnya di Indonesia itu adalah provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi ya teman-teman, penataan daerah otonom itu sendiri adalah kegiatan pembentukan, pembinaan, dan penghapusan daerah yang merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi. Istilah daerah dalam terminologi daerah otonom di Indonesia muncul dua penafsiran utama apabila tidak dipahami dengan benar oleh para pembuat kebijakan, maka hal tersebut akan memunculkan konflik. Penafsiran pertama tentang pengertian daerah yang dipahami sebagai area teritorial atau kekuasaan atas luas tanah tertentu. Jadi, daerah dalam penafsiran ini dipahami sebagai teritorial fisik berupa lahan, dataran, tanah dalam batas-batas fisik tertentu yang berada di wilayah kekuasaan tertentu. Jadi, daerah otonom kemudian ditafsirkan sebagai kekuasaan terhadap apa saja yang berada di atas atau di dalam teritorial tersebut. Jadi ya teman-teman, muncul dua penafsiran utama dalam terminologi daerah otonom Indonesia tersebut. Itu yang pertama itu tentang istilah daerah otonom yang berasal dari pemahaman yang meluas pengertian daerah yang dipahami sebagai area teritorial atau kekuasaan antara luas tanah tertentu. Dan penafsiran yang kedua itu mengenai tentang daerah otonom dipengaruhi oleh pendekatan yang lebih berorientasi pada orang. Terus masuk yang ke berikut itu tentang variabel penataan daerah. Meskipun terdapat ragam kompleksitas yang khas di setiap negara, umumnya penataan batas daerah dibutuhkan karena beberapa hal. Smith 1985 mengungkapkan arti penting penetapan batas daerah tersebut sebagai penentuan pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik. Penentuan batas daerah dibutuhkan karena pada dasarnya batas daerah yaitu aspek penentu penataan daerah. Ya teman-teman, ini gambarnya. Tentu teman-teman mengetahui arti dari gambar tersebut, sehingga saya tidak perlu untuk menjelaskan. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan efisiensi ekonomi. Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas daerah meliputi beberapa hal. Yang pertama itu perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan. Batas daerah yang terluas akan menyebabkan biaya koordinasi baik dalam bentuk transparansi maupun telekomunikasi menjadi lebih mahal dibandingkan batas daerah yang lebih sempit. Jadi ya teman-teman, pertimbangan efisiensi yang pertama tadi itu akan menyebabkan dua hal. Yang pertama itu batas daerah yang terluas akan menyebabkan biaya koordinasi baik dalam bentuk transportasi maupun telekomunikasi menjadi lebih mahal dibandingkan daerah yang lebih sempit. Itu tadi yang menjadi perbedaan pada pertimbangan efisiensi yang pertama. Terus yang kedua adalah sejauh mana pemerintahan daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi dari susunan pemerintahan di atas atau bergantung pada daerah lainnya. Itu sendiri itu adalah
meminimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah. Terus yang keempat adalah kemampuan melakukan fasilitas kolaborasi dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang ada. Terus yang kelima, kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga-lembaga swasta, masyarakat, dan pemerintahan beserta berbagai kepentingan terkait untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi guna kepentingan bersama dan independensi antar lembaga tersebut. Ya teman-teman, masuk di bagian pertimbangan efektivitas demokrasi. Pertimbangan selanjutnya adalah efektivitas demokrasi. Penetapan batas daerah otonom diharapkan mampu menjamin beberapa hal. Yang pertama itu adalah batas daerah yang tepat akan mampu mengeksplorasi dengan tepat tentang apa saja yang diinginkan oleh para pemilih. Terus yang kedua adalah batas daerah yang tepat akan menjadi keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas. Terus yang ketiga itu mudahnya aksesibilitas penduduk dalam memilih anggota dewan dan juga penjabat pemerintahan daerah. Batas daerah memang harus memperhatikan banyak hal termasuk faktor geografis, persebaran pemukiman penduduk, kemudahan transparansi, dan lain sebagainya. Terus yang keempat adalah pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintahan daerah. Karena batas daerah otonom akan menentukan aksesibilitas masyarakat dalam proses pemerintahan. Terus yang kelima, tentang keadilan kekuasaan dan tanggung jawab yang mendukung pemerintahan daerah untuk merespons kebutuhan penduduk setempat, baik pada masa kini dan juga mendatang, serta memberikan pilihan-pilihan dalam penyediaan barang-barang publik. Batasan daerah otonom akan menentukan ruang lingkup kelembagaan pemerintahan seperti kecamatan, kelurahan, dan juga desa. Setiap lembaga pemerintah tersebut pada dasarnya juga akan mencakup kelompok-kelompok masyarakat yang berada dalam batas wilayah yang telah terdefinisi dalam jangkauan lembaga dan pemerintahan tersebut. Jadi ya teman-teman, batas daerah otonom akan menentukan beberapa banyak anggota masyarakat dalam satu lembaga tertentu, misalnya kelurahan. Hal ini pada hakikatnya menunjukkan tentang keadilan pelayanan dari lembaga tersebut. Terus ya teman-teman, masuk ke berikut tentang faktor krusial penataan daerah menurut Norton 1994. Yang pertama itu mengenai efisiensi ekonomi dan juga yang kedua itu efektivitas demokrasi. Yang pertama, efisiensi ekonomi itu tersusun beberapa hal. Yang pertama itu biaya perjalanan dan komunikasi. Terus yang kedua, kemampuan memenuhi kebutuhan finansial. Terus yang ketiga, minimalisasi biaya eksternalitas. Terus yang keempat, koordinasi pelayanan publik. Terus yang terakhir adalah kondisi potensi sektor dan juga non-pemerintahan daerah. Terus susunan dari efektivitas demokrasi itu yang pertama, eksplorasi aspirasi masyarakat. Terus yang kedua, rasio keterwakilan. Oke, baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan disampaikan mohon maaf. Saya sebagai pemateri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.